Pria ini bernama Adam dan istrinya Lina adalah keluarga kecil yang bahagia dan sempurna. Mereka dikaruniai seorang putra bernama Nara. Adam berprofesi sebagai arsitek. Malam itu, Nara sibuk membangun rumah bonekanya karena dia juga ingin menjadi seperti ayahnya, seorang arsitek hebat. Hari itu adalah hari ulang tahun Adam dan mereka merayakannya dengan sederhana namun berkesan bagi Adam. Lina kemudian memberikan kado istimewa untuk suami tercintanya, sebuah jam tangan yang cukup mahal, dan Adam sangat senang dengan hal itu. Segera setelah itu, seseorang mengetuk pintu mereka. Awalnya Adam mengira itu adalah kejutan lain dari Lina, namun Lina membantahnya dan dia tidak tahu siapa yang datang. Ketika Adam membuka pintunya, beberapa orang asing yang tidak dikenal berdiri di depannya. Mereka meminta seseorang bernama Prio, dan lagi Adam tidak tahu siapa Prio karena hanya ada keluarganya dan tidak ada orang lain yang tinggal di sana. Adam menutup pintu untuk orang asing itu. Merasa mereka datang ke alamat yang salah, tapi mereka memaksa masuk ke rumahnya. Mereka menjatuhkannya ke tanah dan kemudian mengikat kaki dan tangannya dengan lakban. Ternyata orang-orang itu adalah perampok. Mereka berbagi tugas masing-masing. Karni, pria yang mengetuk pintu tadi, bertugas masuk ke kamar, kemudian mengobrak-abrik dan menjara semua uang dan barang berharga lainnya. Sementara yang lain sibuk berhadapan dengan Lina yang terus-menerus berteriak. Yang bisa dilakukan Adam hanyalah menyaksikan para perampok memukulinya. Salah satu perampok tersebut kemudian mencari Nara yang bersembunyi di kamarnya. Nara berteriak keras, membuat para perampok panik dan segera menutup mulutnya. Karena asmanya yang parah, Nara tidak dapat bertahan saat perampok menutup mulutnya dan secara tidak sengaja membunuh bocah laki-laki itu. Para perampok terkejut saat mengetahui Nara sudah mati karena ini bukan bagian dari rencananya. Beberapa saat kemudian, Lina bangkit lagi dan menusuk Karni dengan pecah-pecahan kaca tepat di matanya. Sedihnya, dia tidak bisa selamat dari luka pisau di perutnya dan meninggal. Adam yang tak berdaya hanya bisa menyaksikan kengerian yang menimpa orang yang dicintainya. 2 tahun setelah kejadian itu, hidup Adam benar-benar hancur. Dia tampaknya telah kehilangan harapan. Kehilangan orang yang dicintainya merupakan pukulan terberat baginya, dan dia benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Kesedihan dan kemarahannya yang mendalam sepertinya sudah mendarah daging di tubuhnya. Sulit baginya untuk melupakan kejadian itu. Seiring berjalannya waktu, Adam perlahan mulai terbuka dan mencoba untuk sembuh, dan dia memutuskan untuk kembali bekerja. Namun tidak mudah baginya untuk kembali ke kehidupan normalnya. Di satu sisi, ia membutuhkan pekerjaan, namun di sisi lain, ia masih membutuhkan waktu untuk bangkit kembali. Dia mencoba meminta Kian, yang kebetulan adalah sahabat dan bosnya di kantor, untuk memberikan waktu agar dia bisa kembali fokus pada pekerjaannya. Beruntung Adam memiliki sahabat sejati seperti Kian yang mengetahui kondisi dan keadaannya. Kian merasa tidak mungkin memaksanya untuk terus bekerja, jadi dia memberi kartu nama. Dia merekomendasikan agar menemui psikiater, terlepas dari kenyataan bahwa Adam telah mengunjungi banyak psikiater sebelumnya. Kian meyakinkan bahwa dia harus menemui psikiater khusus ini karena dia yakin orang ini dapat membantunya. Selama 2 tahun terakhir, Adam menjalani kehidupan menyendiri, di mana dia tersiksa oleh luka dan kesedihannya di masa lalu. Dalam setiap lamunannya, ingatan akan kejadian itu selalu muncul kembali. Sebenarnya jauh di lubuk hatinya, ada keinginan untuk melupakan kejadian di masa lalu. Dia kemudian berpikir, tidak ada salahnya jika dia mencoba menemui psikiater yang direkomendasikan oleh sahabatnya. Singkat cerita, Adam akhirnya melihat Amanda, psikiater yang disarankan oleh Kian. Cara Amanda menghadapi Adam berbeda. Dia tidak langsung ke inti masalah yang dihadapi oleh Adam. Dia membuatnya merasa nyaman. Dan setelah itu, dia menanyakan pertanyaan kecil dan sederhana sambil memantau kondisi psikologisnya. Dengan begitu, dia bisa mendiagnosis tingkat keparahan traumanya. Sebenarnya Amanda sudah mengetahui cerita Adam dari Kian. Hanya saja dia ingin mendengarkan langsung dari Adam sendiri. Menurutnya, untuk melawan masa lalu, dia harus berani mengingat kejadian itu. Meski terasa berat, Adam akhirnya mulai bercerita lebih banyak tentang masa lalunya kepada Amanda. Setelah sesi pertamanya berakhir, Adam kembali ke kantornya.
Dia kemudian memesan taksi online untuk ke kantornya. Sepanjang jalan terjadi percakapan antara dia dan sopir taksi bernama Frankie. Kemudian dia melirik ke kaca spion. Dia sepertinya mengenali wajah pengemudi. Dia kemudian mulai melihat tangan pengemudi dan ada tato di tangannya. Untuk memastikan wajah pengemudi, ia kemudian membuka aplikasi taksi online dan melihat foto profilnya. Kecurigaan Adam terbukti. Frankie sang sopir adalah perampok yang telah membunuh istrinya. Di tengah perjalanan, Adam mengalihkan rute dan meminta Frankie mengambil rute lain dengan alasan jalan yang akan mereka lalui biasanya macet. Entah apa yang dipikiran Adam saat itu. Ia sengaja mengalihkan jalur menuju rumahnya. Frankie akhirnya sadar dan dia teringat kejadian di masa lalu saat dia melewati jalan Kamboja. Dia akhirnya menyadari bahwa penumpang yang bersamanya adalah suami wanita itu dan ayah dari anak yang dia bunuh. Adam kemudian mencekik Frankie sampai tewas dengan sabuk pengaman. Setelah itu, dia mengendarai mobil dan tubuh Frankie ke tempat yang jauh dan sepi. Dia juga menghapus semua sidik jarinya untuk menghilangkan jejak kejahatannya dan mengambil ponsel dan dompet Frankie. Keesokan harinya, Adam dapat dengan mudah menemukan perampok lain di ponsel Frankie. Sebagai catatan tambahan, Adam sebenarnya tidak berniat balas dendam. Namun setelah ia tak sengaja dipertemukan dengan salah satu perampok, dendam dan amarahnya yang sempat terpendam menjadi tak tertahan. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk membunuh Frankie. Sepertinya dia punya rencana lain dan dia merasa trauma yang dia alami bisa sembuh jika dia berhasil membunuh semua perampok. Dia merasa lega dan puas setelah dia membunuh Frankie. Keesokan harinya, Adam pergi ke bengkel mobil setelah mendapatkan alamat dari foto di ponsel Frankie. Pria itu adalah orang yang membekap Nara hingga mati. Di sisi lain, jasad Frankie akhirnya ditemukan oleh beberapa anak yang tak sengaja melihat sebuah mobil yang terparkir di hutan. Ketika Adam mengunjungi bengkel mobil, kebetulan pria yang dia cari adalah pemiliknya dan dia berpura-pura memperbaiki mobilnya. Namun, dia tidak menyerangnya pada awalnya. Dia menunggu waktu yang tepat untuk meluncurkan semua rencananya sambil menunggu mobilnya yang sedang diperbaiki. Mereka mengobrol ringan dan pria itu bercerita tentang masa lalunya yang kelam. Ia mengaku biasa melakukan apa saja untuk bertahan hidup di Jakarta. Namun ia tidak mengatakan bahwa ia dulunya adalah seorang perampok. Pria itu berkata bahwa dia telah bertobat dan hidup di jalan yang benar. Sampai saat itu dia masih belum menyadari bahwa Adam adalah ayah dari anak yang ia bunuh. Setelah semuanya beres, pria tersebut meminta Adam untuk kembali ke bengkelnya kapan saja jika masih ada masalah dengan mobilnya, dan dia mengatakan bahwa bengkelnya buka hingga larut malam. Mendengar itu, Adam merasa diberi kesempatan dan mengatakan akan kembali lagi. Adam bertemu Amanda lagi untuk terapi. Selama sesi terapi, Adam menceritakan saat-saat bahagia bersama keluarganya. Dia mulai menceritakan kisahnya dan adegan ini sangat menyedihkan. Dia melampiaskan semua hal yang dia ingat tentang malam ketika istri dan putranya terbunuh. Dia juga ingat wajah para perampok yang datang malam itu. Sejak malam itu hidupnya kosong dan dia tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Suatu hari, Adam mampir ke toko konstruksi untuk membeli palu, beberapa pipa, beberapa lakban, dan beberapa tang. Dia benar-benar termakan oleh nafsunya sendiri. Sore harinya, dia mengunjungi bengkel pria yang telah membunuh putranya. Pria itu sendirian, dan ketika dia melihat Adam datang dengan palu, dia langsung ingat siapa Adam. Meski mengaku sudah bertobat dan tidak lagi melakukan kejahatan, perbuatannya di masa lalu tidak bisa dimaafkan. Adam kemudian tanpa ampun menyiksanya. Seperti yang dialami Nara, saat kehabisan napas karena dicekik olehnya, Adam kemudian melilitkan lakban ke mulutnya, menempelkan pipa ke mulutnya, dan menyambungkan ke knalpot mobil. Dia kemudian menyalakan mobil pria itu, meninggal dengan mulut penuh asap knalpot. Kondisi mental Adam pulih dengan cepat setelah membunuh orang-orang yang membunuh istri dan anaknya. Ia bahkan memberanikan diri menawarkan diri bekerja dengan Kian lagi, meski belum pulih 100%. Kondisi Adam lebih baik dibandingkan beberapa waktu lalu. Lalu, dia mulai mengatur kembali hidupnya yang telah berantakan. Dia kemudian pergi menemui Amanda. Meskipun dia tidak memiliki sesi terapi untuk dilakukan, dia sengaja ingin bertemu dengannya untuk meminta maaf dan berterima kasih padanya karena telah membantunya.
Percakapan instan terjadi di antara mereka. Terungkap bahwa Amanda seseorang yang kesepian. Dia juga kehilangan orang tuanya yang sudah meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan sejak itu dia tinggal berdua dengan kakaknya. Tapi kakaknya jarang pulang. Dia selalu pergi keluar kota. Seiring berjalannya waktu, mereka sering bertemu dan benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Sepasang polisi yang menyelidiki pembunuhan Frankie dan pemilik bengkel telah menyelidiki kasus tersebut dan penyelidikan mereka membawa ke Adam. Pagi itu dua polisi muncul di rumah Adam. Mereka ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya karena dia adalah orang yang terakhir yang memesan taksi online pada malam kejadian itu. Adam mulai panik, tapi untungnya dia berhasil menutupi dan berusaha tenang. Polisi memberitahunya bahwa ini sebenarnya kasus dingin karena mereka akhirnya akan menutupinya karena korban yang terbunuh adalah buronan polisi yang dicari. Ketenangan pikiran Adam menjadi tidak tenang. Begitu polisi mulai menyelidiki, dia segera mulai membersihkan barang bukti. Di sisi lain, polisi melakukan penyelidikan lebih dalam dan membuka arsip insiden masa lalu. Sebuah fakta terungkap, para korban yang dibunuh terkait dengan keluarga Adam. Korbannya adalah orang-orang yang merampok dan membunuh istri dan anak Adam. Namun polisi belum mendapatkan bukti kuat apakah Adam membunuh mereka semua. Suatu hari, Amanda mengundang Adam ke rumahnya dan dia berjanji akan memasak sesuatu yang spesial untuknya. Sore itu, Adam datang ke rumah Amanda. Dan kebetulan pada hari itu kakak Amanda ada di rumahnya setelah lama menghilang. Betapa terkejutnya Adam saat mengetahui bahwa kakak Amanda adalah Carney, pria yang pernah merampok rumahnya. Menurut pendapat pribadi saya merasa Baim Wong sangat cocok berperan sebagai psikopat. Sikapnya yang dingin dan tenang namun mematikan. Adam tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa berantakan. Ia masih menutupi apa yang dilakukan Carney dari Amanda dan berusaha menahan diri dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka kemudian bertukar basa-basi di meja makan. Carney kemudian terbuka kepada Adam, memberitahunya bahwa dia hilang. Dia baru saja keluar dari penjara. Suasana langsung berubah dan Amanda terdiam. Selain mantan penjahat, Carney ternyata jago memasak. Dia kemudian mencoba untuk mengenal siapa Adam, meskipun Amanda pernah bercerita tentang dia sebelumnya dan dia tahu bahwa Adam adalah seorang duda. Air mata Adam mulai berjatuhan. Dia tidak bisa lagi menahan amarahannya yang mengamuk. Dengan alasan ada janji dengan seseorang, Adam kemudian pergi dari rumah Amanda. Polisi masih mengejar Adam dan mereka kemudian menemui Amanda di kantornya. Amanda akhirnya mengetahui apa yang terjadi dengan Adam. Polisi juga mencari informasi tambahan, tetapi dia tidak memberitahu mereka karena perilaku Adam baru-baru ini, dengan alasan bahwa Adam adalah pasiennya. Dan sebagai psikiater, dia berkewajiban merahasiakan diagnosis pasiennya. Kecemasan terlihat jelas di wajahnya. Dia takut Adam telah melakukan pembunuhan. Dia kemudian mencoba memutar kembali beberapa rekaman percakapan antara dia dan Adam beberapa waktu lalu. Dan kemudian dia mencoba menghubungkan semua cerita Adam dengan pembunuhan itu hingga Adam bertemu dengan saudaranya. Dia akhirnya sampai ada kesimpulan bahwa memang benar Adam membunuh semua perampok untuk membalas dendam. Malam itu Adam kembali ke rumah Amanda. Setelah mengetahui Amanda masih berada di kantornya, Carney ada di rumah sendirian. Sedangkan di sisi lain Amanda pergi ke rumah Adam. Adam dan Carney akhirnya bertemu kembali. Carney masih memiliki waktu untuk memotong rambutnya terlepas dari situasinya, dan kemudian dia kembali menemui Adam dengan kepala botak. Dia melakukannya agar Adam bisa merasakan tragedi malam itu lagi. Adam menodongkan pistol kepada Carney yang sengaja diletakkan Carney di depan Adam. Carney kemudian dengan tulus meminta maaf pada Adam atas segala kejahatan yang telah dilakukan terhadap keluarganya di masa lalu. Dia mengatakan bahwa dia sangat menyesali atas apa yang telah dilakukan. Carney menyuruh Adam memikirkan masa depannya dan melupakan masa lalu. Rupanya senjata yang dipegang Adam sudah kosong dan pertarungan sengit di antara mereka pun tak terhindarkan. Pada akhirnya Carney berhasil dilumpuhkan dan Adam bergegas mengikatnya dengan lakban seperti yang pernah dilakukan Carney kepadanya. Saat dia menyiksa Carney dengan palu, suara anak laki-laki memanggil Carney dengan sebutan ayah. Putra dan istrinya Carney ada di depan Adam dan saat melihat mereka, dia mulai hancur dan hancur. Tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuh Carney. Carney menangis
meminta istri dan anaknya pergi. Dia memohon Adam untuk tidak menyakiti mereka. Dia baik-baik saja jika Adam ingin membunuhnya, tetapi tidak menyakiti istri dan putranya. Beberapa saat kemudian, Amanda datang dan mencoba menghentikan Adam. Perkataan Amanda membuat Adam jatuh tak berdaya. Meski dikuasai nafsu, dendam dan amarah, pada akhirnya ia mendapat kembali kendali dirinya. Di akhir cerita, Adam menyerah kepada polisi. Begitu pula Carney yang ditangkap karena kejahatannya di masa lalu, yaitu membunuh istri dan anak Adam. Dan film pun berakhir di sini. Terima kasih.